Hai semuanya, apa kabarmu? Semoga kamu selalu dalam keadaan yang baik dan penuh semangat ya. By the way, siapa nih di sini yang sering ngerasa capek banget? Bukan cuma fisik ya, tetapi secara mental dan emosional. Kalau kamu salah satunya, kamu nggak sendirian. Sebuah survei menunjukkan lebih dari 70% pekerja di Indonesia pernah mengalami gejala burnout. Dan banyak dari kita mengira self-healing itu cuma kayak liburan, ambil cuti panjang, atau sesekali me time sambil nonton drama Korea dan sebagainya. Padahal self-healing itu jauh lebih dari itu loh. Bagi kamu yang baru bergabung di sini, aku Rin Kanrin, seorang praktisi energi healing dan spiritual guide. Di channel ini kita akan ngobrolin banyak hal tentang gimana caranya kita bisa mencapai kualitas hidup yang lebih baik dengan menyelaraskan soul, body, and mind. Kita akan melihat bahwa spiritualitas itu nggak melulu soal mistis ya, tetapi justru punya kaitan erat dengan apa yang kita pahami secara logika kita. Oke, hari ini kita mau bahas tentang self-healing, khususnya saat kita lagi mengalami emotional burnout. Ya, emotional burnout ini rasanya kayak ada beban berat di dada. Mood gampang drop, bahkan hal-hal kecil pun bisa bikin kita meledak atau justru jadi apatis. Pernah ngerasain ini? Atau mungkin kamu sedang merasakannya? Nah, self-healing itu sendiri adalah proses aktif. Ini bukan tentang menunggu luka emosional sembuh sendiri ya, tapi tentang bagaimana kita secara sadar dan aktif mengambil peran untuk memulihkan diri. Ini tentang mengizinkan energi penyembuhan bekerja dalam diri kita. Dari perspektifku sebagai seorang energi healer, self-healing itu bekerja dengan menyelaraskan kembali energi di dalam tubuh kita. Kita itu kan pada dasarnya adalah energi ya. Pikiran, perasaan, bahkan sel-sel tubuh kita semuanya bergetar pada frekuensi tertentu. Nah, saat kita stres, cemas, atau mengalami burnout, frekuensi ini bisa jadi kacau atau terhambat. Manfaat self-healing itu, wah banyak banget. Selain kita jadi lebih tenang, fokus, dan bisa mengambil keputusan lebih jernih, self-healing juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, bahkan membantu kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang lebih positif. Oke, sekarang gimana sih contoh praktisnya selain melakukan meditasi nafas yang mungkin sudah sering kamu dengar? Yang pertama, journaling terapi pelepasan. Nah, ambil buku catatan atau secari kertas aja, serta pulpen atau pensil. Tulis semua yang kamu rasakan tanpa filter ya, tanpa perlu khawatir tata bahasanya ini benar atau enggak, dan tanpa khawatir tentang penilaian. Dan aku sangat menganjurkan memakai timer sekitar 15 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit. Karena ini bukan cuma sekedar nulis diary, tapi seperti melepaskan beban dari pikiranmu ke atas kertas. Setelah selesai menulis, setelah mengeluarkan unek-unekmu lewat tulisan, kamu bisa merobek atau bahkan membakar kertas tersebut. Tapi hati-hati ya, sebagai simbol pelepasan emosi negatif. Nah, ini adalah cara praktis untuk mengidentifikasi dan melepaskan energi emosi yang terperangkap. Sebelum merobeknya, jangan lupa ya untuk berdoa, mendoakan hal yang positif jika memang ada orang tertentu di salah satu topiknya, doakan juga hal yang positif untuk dirimu sendiri. Yang kedua yaitu mandi air garam. Alangkah baiknya garam yang dipakai ini garam yang sudah didoakan ya. Ini bisa pakai garam krosok atau Epsom dan juga Himalayan salt. Ya, mandi air garam ini bukan cuma sekedar relaksasi fisik ya. Garam dikenal memiliki kemampuan untuk membersihkan energi negatif. Saat kamu berendam di air hangat yang sudah dicampur garam, bayangkan nih, semua ketegangan dan emosi keluar dari tubuhmu, larut bersama air. Mineral seperti magnesium sulfat dalam garam Epsom juga bisa diserap kulit, sehingga membantu relaksasi otot dan juga saraf. Nah, selama mandi air garam nih, arahkan pikiran dan perasaan untuk menyalurkan residu emosi yang membuatmu tidak nyaman ya. Dan juga sambil memikirkan hal positif yang bisa membuatmu bahagia dan juga tenang. Langkah yang ketiga atau cara yang ketiga yaitu terhubung dengan alam. Nah, luangkan waktumu minimal 15-30 menit setiap harinya untuk berada di luar ruangan. Bisa di taman, di dekat pohon, atau sekedar melihat langit dari jendela. Rasakan anginnya, dengarkan suara burung, sentuh tanahnya atau sentuh tanaman yang ada di pot. Karena alam punya frekuensi energi yang sangat stabil dan menenangkan. Saat kita terhubung dengan alam, secara otomatis energi kita akan ikut menyetel ulang ke frekuensi yang lebih harmonis.
Ini yang sering disebut dengan grounding. Sadari, self-healing itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi akan ada hari-hari di mana kita merasa lebih baik, ada juga hari di mana kita mungkin merasa kembali jatuh. Ya, itu wajar. Yang penting adalah kesadaran untuk konsisten dan kesadaran kita untuk mempraktekannya. Setiap kali kamu memilih untuk melakukan aktivitas self-healing, kamu sedang mengaktifkan kembali kekuatan penyembuhan alami dalam dirimu. Jadi mulai sekarang, yuk kita ubah pandangan tentang self-healing ya. Ini bukan lagi sekedar liburan, tetapi sebuah proses aktif di mana kita secara sadar menyelaraskan kembali soul, body, and mind kita. Ya, bagi kamu yang punya pengalaman self-healing yang lain, silakan berbagi di kolom komentar dan sharing juga opinimu jadi bisa melengkapi informasi yang kusampaikan kali ini. Support channel ini dengan like video ini, subscribe channel ini, dan tap notifikasinya ya. Semoga ini bisa memberi manfaat yang baik untuk kamu semua. Oke, thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.